Dede bisa memanggil banyak orang ini nanti ya. Liga Akbar, bisa Mel-Mel, Aep, Linda. Mampus, Ibtu Rudiana dibuat tak berkutik oleh Dede. Bu Widya tunjukkan bukti baru penjarakan Rudiana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini kita masih mengikuti update dari kasus penanganan pembunuhan Vina di Cirebon ini, di mana komentar Ibu Widya ini isinya sangat penting ya, karena Ibu Widya mengetahui dari awal mula Peggy Setiawan Kuli Bangunan bebas, lalu sekarang proses yang sedang dijalani oleh Dede atas kesaksian palsunya akan dipertanggungjawabkan dan akan menyeret banyak pihak karena kasus pembunuhan Vina ini disangkut pautkan dengan kasus Sajam yang dimaksud Ibu Widya ke-7 pelaku tersangka salah tangkap di tahun 2016 silam. Seperti apa komentarnya? Dan pastinya ini semakin menjudutkan Ibtu Rudiana atas kesaksian Dede ya. Kita simak aja lebih lanjut. Suatu saat terjawab ya kalau Dede udah maju ke pengadilan. Doa kami buat Dede, support kami buat Dede ya, agar kenapa nanti akan terseret banyak orang kalau Dede udah memberikan kesaksian. Jelas-jelas di situ BAP awal itu udah direkayasa. Ya, itu dari kasus Sajam dijadikan orang itu BAP-nya itu kasus Vina. Ya itu nggak sama. Ya, nggak sama itu. Jadi kita udah berbulan-bulan ya supaya Peggy Setiawan fokusnya kita ke Peggy Setiawan sampai dia bebas ya. Itu membutuhkan kita berbulan-bulan. Nah, sekarang kita membutuhkan waktu juga, doa juga buat yang namanya Dede ya. Dede, semoga kamu di sana ya sehat. Doa kami untuk keluarga, terutama untuk ibunya ya, selalu support doa. Selalu support doa agar kasus ini cepat terungkap ya. Koar-koar doang ya, harus koar-koar, Bro. Ya. Zaman sekarang ini zaman digital ya, harus koar-koar. Kalau nggak ada koar-koar zaman digital inilah itu kasihan ya. 7 tersangka ya, orang-orang yang tidak bersalah dipenjarakan, Bro. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan koar-koar agar kenapa? Pengaruhnya netizen, doa, support dan netizen ini berpengaruh ya. Berpengaruh. Kenapa? Dulu beda zaman dulu. Coba kalau dulu digital kita udah kayak gini 2016 ya, baru akhir 2016 muncul TikTok dan yang namanya awal tuh 2017 itu. Kalau dulu kasus ini viral seperti ini, nggak mungkin 7 tersangka itu dijadikan tersangka. Pasti digoreng semua sama orang. Ya, pasti banyak orang yang mensupport mereka. Nggak mungkin 7 tersangka yang diciptakan menjadi terpidana itu. Nggak mungkin, Bro. Ya kan? Nggak mungkin. Perlu diakui dari viralnya Ibu Widya ini, kasus Vina semakin tersorot di media ya. Viralnya juga lama dan paling rumit kasus di 2024 ini, dimana karena film Vina 7 hari sebelum 7 hari itu viral, akhirnya kan banyak yang bermunculan, dari mulai Liga Akbar, Memel, terutama Aep sebelumnya juga pernah muncul, lalu sekarang Dede. Dan yang ditunggu-tunggu pastinya Dede ini semakin membuat kasus Vina ini terang benderang, dan nanti kedepannya dari kesaksian Dede ini semakin memperkuat untuk membebaskan 7 tersangka ya, karena ini 8 tahun silam itu lama, tidak sebentar. Kasihan kalau memang mereka adalah korban salah tangkap.
Dan kita simak lagi komentar Ibu Widya yang terus menyuarakan suaranya untuk kebebasan 7 tersangka setelah kemarin Peggy Setiawan Pulih Bangunan sudah bebas ya karena kurang saksi dan bukti. Bagaimana kedepannya 7 tersangka ini apakah bisa dibebaskan? Kita simak lagi. Ya harus koar-koar kita, kamu jangan melarang orang koar-koar ya, harus koar-koar. Indonesia zaman sekarang zaman digital. Indonesia zaman sekarang ini zaman digital. Kita harus membuka yang namanya kasus ini bersama-sama. Coba kalau dulu nggak mungkin yang namanya 7 dijadikan tersangka itu ya dipenjarakan, nggak mungkin bro, seumur hidup loh. Coba kalau anak lu ya, coba kalau anak lu digituin ya, dia nafkahi orang tuanya misalnya ya, dia di sana selama 8 tahun. Kamu bayangin berapa lama dia rugi waktu ya, rugi materi akibat salah tangkap. Jangan kamu mendukung orang ya salah tangkap, biarin aja membusuk di penjara, biarin aja, nggak apa-apa ya. Jangan gitulah ya, jangan begitulah. Salah tangkap nggak apa-apa, penjarakan sampai busuk ya, nggak boleh lah begitu bro. Kita ini punya Pancasila ya, kita ini punya Pancasila, persatuan loh ya. Kita harus bersatu menyelamatkan yang 7 itu juga ya, paham lu ya. Ya Sakatatal lagi di iniin, kalau Sakatatal ya pasti dia udah menang ya, Sakatatal udah pasti menang, PK-nya ditanggapin ya kan. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga Dede, kuasa-kuasanya ya, pendamping-pendampingnya, penasehat-penasehatnya, pengacaranya, seluruhnya semangat. Kami support 1000%, enggak 100% ya. Doa kami agar Dede bisa ya mengungkap semua ini, menyelamatkan 7 tersangka yang tidak bersalah. Semoga Dede di situ ya diangkat derajatnya dari kasus ini. Peggy Setiawan juga diangkat derajatnya ya dari kasus ini. Ya, Peggy Setiawan udah bebas. Sekarang ini kita fokus untuk mendukung doa kita yang 7 orang yang akan diselamatkan. Salah satunya pasti Dede ini ya. Sakatatal kan sudah bebas. Dengan PK-nya disetujui murni, dibela dengan beberapa pengacara. Sekarang bagaimana nasib 7 tersangka ke depannya yang sedang diproses, dengan mudah-mudahan kesaksian Dede ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini menjadi menakutkan dan semakin tersudutnya seorang Ibtu Rudiana. Dan Ibtu Rudiana telah mengajukan somasi, lalu memberi klarifikasi juga melalui pengacaranya Petra. Kemarin Ibtu Rudiana ziarah ke makam almarhum Eki ya, yang katanya anaknya ini kan memang dibilang sudah meninggal gitu. Kemarin Ibtu Rudiana juga sudah mengklarifikasi kenapa selama ini dia bungkam. Kita simak seperti apa komentar dari Ibtu Rudiana. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa Anda menghilang? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Mbak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Artinya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini, Anda memang aktif bekerja ya Pak ya? Betul. Sebagai Kapolsek Kapetakan. Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan taat pada aturan. Seperti itu, Mbak. Sekian banyak informasi yang kemudian diterima oleh publik ini semacam dibombardir dengan isu tersebut gitu Pak. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini, mungkin kepada keluarga Pak Rudiana juga? Betul. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar
kami rasakan, terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah, kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya, artinya tetap aktif bekerja, tetap menjalankan sebagai sosok Ibtu Rudiana seperti biasanya. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru bicara kepada publik saat ini, Pak Ibu? Baik, tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Pitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam melahirkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Gimana komentar netizen? Ayo beri tanggapannya di channel Suara Hati Sang Istri. Barusan ya, Ibtu Rudiana tuh kan setelah melakukan ziarah ke makam anaknya, memberikan klarifikasi ke media. Bahkan waktu ziarah juga itu memang diliput di media gitu. Terlihat sedih, seorang ayah kehilangan anaknya tentunya ya. Tapi kesaksian Dede juga ini kan, ini yang menjadi cikal bakal akan ada saksi-saksi lainnya lagi, bukti-bukti yang lainnya lagi, karena CCTV-nya saja belum terungkap, belum terbuka di media kan. Tapi Ibtu Rudiana terus memberikan klarifikasi, sebagaimana bilang di beliau juga sudah ada pengacaranya. Lalu beliau juga bilang di kasus Vina ini mencari keadilan gitu kan. Dia juga bekerja sudah sebaik mungkin. Coba ada yang percaya, mudah-mudahan ini menjadi awal mula peperangan mungkin antara Ibtu Rudiana, kesaksian palsu Dede, terutama Aib juga yang kemarin memberatkan Peggy Setiawan dan akhirnya bisa bebas lagi. Siapa yang benar ini di sini di kasus Vina ini? Semakin rumit di tahun 2024 lagi. Setelah disimak dari klarifikasi Ibtu Rudiana ya, jangan lupa atas kejujuran Dede yang memberikan informasi dia kesaksian palsu di kasus Vina tahun 2016 silam ini sekarang di cross check dan dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan loh dalam BAP Dede, dari mulai tanggal, tempat, dan waktu sampai prosedur yang tidak dijalankan semestinya, hingga ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Berarti ulah siapa kalau Ibtu Rudiana saja memberikan klarifikasi dan Ibtu Rudiana juga membela diri kalau memang dia merasa tidak bersalah. Sekarang kita simak reaksi dari informasi Dede ya, Dedenya langsung ini seperti apa. Kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah, ngambil sumpah nggak? Disumpah? Enggak sih Pak. Kan di itunya ada berita acara di atas sumpah. Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Kamu disumpah dulu nggak? Logikanya kalau diambil berita di atas sumpah berarti kan berdiri, ya. Diambil Quran di kepalanya, ya kan? Kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan, oleh petugas. Kamu disumpah nggak sebelum BAP? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong. Jujur, kamu di BAP jam berapa? Malam Pak, pertama. Malam, nggak boleh bohong dong. Malam Pak. Jam berapa? Jam sekitar ya, saya sama Aib keluar kan jam 7 ya, mungkin jam setengah 8, setengah 8-an lah. Pokoknya malam hari aja di BAP-nya, oke. Nah, di berita acara yang ada di apa ini Pak? Ini putusan. Di berkas perkara. Di berkas perkara, kamu di BAP tanggal berapa? Tanggal 2 September, jam 9.30. Pagi, bukan pagi tapi malam Pak. Malam. Malam hari. Pak, boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? Ya patut diragukan, tidak boleh. Oke. Artinya jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu. Yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. Nah, oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November. 23 November tahun 2016.
16. Kamu tanda tangan di BAP di Polda? Nggak pernah ke Polda sama sekali. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Nggak pernah sama sekali. Sekali. Cuma sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali? Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuman dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali? Hanya sekali. Nah, Parapnya juga. dibikin berita acara. Ini paraf kamu bukan nggak? Saya nggak pernah parap, pakainya tanda tangan kok. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan ya, Pak. Beda, Pak. Dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Aib Tanda diberita tangannya diperiksa pas bareng sama ada kamu nggak? duplikat Bareng, ini. Pak. Pada kapan? Malam Siapa hari. yang Malam hari berani itu kayak langsung gitu? diperiksa. Langsung diperiksa. Nah, di sini Aib diperiksanya tanggalnya di Polda, nggak di Polres. Aib diperiksa nggak di Polres tapi di Polda. Oh, 6. Di tanggal 6 September. Dia tanggal 2. 6 September berbeda. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres, Bareng-bareng tapi di dibikin Polres. berita acara Tanggal 6. di Polda tanggal 6 September. Dia tanggal 2 malam di berita acaranya 9 pagi. Ya. Berkasnya Apakah, sekarang patut dipertanyakan. Ada orang yang mengatakan agar kamu hadir atau tidak hadir ke pengadilan. Saya yang bertanya, Pak, pada Pak Rudiana. Pak, ini kesaksian kayak gini ntar kalau di pengadilan bagaimana? Terus pas surat datang pun saya tanya, ini bagaimana? Udah nggak usah datang katanya, Dek. Tenang aja. Oke, sekali lagi, yang bicara ke kamu bahwa kamu tidak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana larang kamu datang ke pengadilan? Kurang tahu saya juga, Pak. Dek, kamu sekarang membacakannya kan harus pakai masuk dalam prosedur hukum acaranya dan membacakannya di hadapan notaris. Bahwa kamu membacakan itu didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat otentik. Karena tujuannya kan satu, ingin memerdekakan orang yang tidak bersalah. Yang kedua juga kamu juga punya hak juga nanti untuk melakukan pembelaan diri. Dalam istilah hukumnya nanti masuk justice kolaborator, ya. Mudah-mudahan ini dilancarkan. Ya. Amin. Bapak sudah Jadi gimana komentarnya atas informasi dari Dede ternyata tidak sesuai dengan berkas perkara, itu juga patut diselidiki apakah salah ketik atau gimana. Dari mulai oknum-oknum dalam terlibat di kasus Vina ini, mungkin jajarannya itu Rudiana, mungkin dari sisi pengadilannya, siapa yang memutuskan, hakimnya dan lain-lain, itu kan harusnya diselidiki secara runtut ya. Jadi jangan setengah-setengah, supaya kasus Vina ini benar-benar terang benderang. Kalaupun 7 tersangka ini tidak bersalah, harus bebas. Baru nanti lanjut siapa yang membunuh atau Vina ini murni kecelakaan. Jangan lupa tanggapan di komentar ya. Bye.